Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi denganku Fadrina dari kelas 6A SDN Kramat Jati 01. Di video kali ini kita akan membahas PLBJ bab 11, tempat wisata religi di Jakarta. Apa sih wisata religi? Wisata religi adalah perjalanan ke tempat-tempat yang berkaitan dengan agama untuk meningkatkan keimanan, menambah wawasan, dan memahami sejarah. Di Jakarta, tempat ibadah tidak hanya bernilai religi, tetapi juga memiliki nilai sejarah, budaya, dan keindahan. Dengan beberapa berasal dari masa penjajahan Belanda dan menjadi cagar budaya. Tahu nggak kalian apa aja tempat wisata religi di Jakarta? Yang pertama ada Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal yang berarti merdeka dibangun antara tahun 1961 sampai 1978. Terletak di Jakarta Pusat dan merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 200.000 jamaah. Dirancang oleh Frederick Silaban. Masjid ini berdampingan dengan gereja katedral sebagai simbol kerukunan antar umat beragama. Selain tempat ibadah, masjid ini juga memiliki fasilitas seperti ruang VIP, perpustakaan, dan kantor organisasi keagamaan. Pengunjung non-muslim harus izin terlebih dahulu dan berpakaian sopan. Yang kedua ada gereja katedral. Gereja katedral yang memiliki nama resmi Gereja Santa Maria Diangkat ke Surga terletak di Jakarta Pusat dan berdampingan dengan Masjid Istiqlal. Adalah gereja Katolik terbesar di Indonesia. Dibangun pada abad ke-19 dan diresmikan pada tahun 1901. Gereja ini memiliki museum yang menyimpan sejarahnya. Sebagai cagar budaya, gereja ini dilestarikan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Pengunjung harus menyerahkan KTP untuk mendapatkan kartu visitor. Ketiga, Gereja Immanuel. Gereja Immanuel Jakarta dibangun mulai tahun 1834 dan diresmikan pada tahun 1835. Adalah gereja Protestan bersejarah yang awalnya bernama Willemskirk untuk menghormati Raja Willem pertama. Sebagai cagar budaya, gereja direvitalisasi pada tahun 2001. Terletak di Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Gereja ini satu-satunya di Indonesia yang menggunakan 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Belanda. Gereja bergaya klasisme dengan fondasi setinggi 3 meter ini merupakan bagian dari GPIB. Yang keempat ada Vihara Dharma Bhakti. Vihara Dharma Bhakti atau Kelenteng Petak 9 terletak di Jalan Kemenangan 3, Glodok, Jakarta Barat dan berdiri di atas lahan sebesar 3.000 meter persegi. Dibangun pada tahun 1650 oleh Kui Hun. Vihara ini awalnya bernama Kwan Im Peng dan berfungsi sebagai tempat ibadah umat Buddha dan Konghucu. Vihara ini juga menjadi tujuan wisata dan bagian dari kawasan cagar budaya Kota Tua. Kelima ada Pura Aditya Jaya. Pura Aditya Jaya, pura Hindu terbesar dan tertua di Jakarta. Terletak di Rawamangun, Jakarta Timur, berdampingan dengan Masjid At-Taqwa, mencerminkan kerukunan umat beragama. Pura ini dibangun atas usulan kelompok Sukaduka Hindu Bali pada tahun 1960-an dan selesai pada tahun 1997. Pura ini memiliki ornamen Bali yang khas dan menyediakan tempat untuk kesenian Bali serta upacara keagamaan seperti Hari Raya Nyepi. Pengunjung diharuskan memakai selendang saat berkunjung. Dan yang keenam ada Kelenteng Kong Miao. Kelenteng Kong Miao yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta adalah tempat ibadah Konghucu dan juga tujuan wisata religi. Dibangun pada tahun 2009 dan diresmikan pada tahun 2010.
Kelenteng ini terdiri dari beberapa bangunan, termasuk altar suci Tiantan, Da Chengdian, dan Qifudian. Kelenteng ini berada berseberangan dengan Masjid Pangeran Diponegoro. Terakhir yang kalian harus tahu adalah tujuan dan manfaat tempat ibadah sebagai wisata religi Jakarta. Antara lain, menambah wawasan keagamaan, meningkatkan keimanan, dan merasakan kedalaman spiritual. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, namanya juga manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.